nasi goreng di online. Yang datang malah nasi goreng tanpa telur. Kecewa nggak? Pasti kecewa dong. Nah, ternyata hal sepele ini ada hubungannya sama hubungan perikatan loh. Saya sebagai Dusun Pasaribu ada narasumber kita yaitu Abangda Muhammad Sufi. Nah, di sini kita akan bakal kupas tuntas dengan santai tetapi tetap berbobot. Oh my god! Benar sekali Christine. Nah, jadi nggak kebayang tuh hukum itu ribet. Kita ngobrolin hukum itu dengan keseharian-hariannya. Pada hari ini kita akan bahas mengenai perikatan dengan contoh langsungnya gitu. Jadi kita bahas hari ini. Oke nih Bang, sebelum tadi Abang bilang mau bahas contoh-contohnya juga. Nah, saya mau bertanya nih Bang sebelum kita membahas ke contohnya. Apa sih Bang pengertian dari hukum perikatan itu? Nah, menurut pasal 1233 KUH Perdata, perikatan itu adalah perjanjian atau karena undang-undang bahasa sederhananya itu perikatan adalah hukum antara dua belah pihak gitu. Nah, antara dua belah sama kayak tadi kita contohkan tadi kan kayak misalnya kita pesan online tuh kan. Nah, ternyata yang kita pesan itu nggak sesuai dengan apa yang hadir. Nah, itulah salah satu perikatan. Jadi hukum antara dua belah pihak. Wah, masih abstrak nih ya Bang penjelasan dari Abang. Nah, bisa nggak sih contoh, bisa nggak kasih contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang lain gitu Bang? Nah, Ada nggak? contoh sederhana itu gini. Ketika tadi kita memesan online lah, katakan kita memesan nasi goreng komplit tuh, ya kan Kak? Nah, jadi nasi goreng komplit itu katakanlah isinya itu ada ayam, ada telur, ada timun dan lain sebagainya. Ternyata pada saat datang itu ternyata hanya telur doang. Bener. Jadi kan itulah contohnya gitu. Contoh daripada hukum perikatan itu Kak. Oke Bang, ternyata sesimpel itu ya Bang. Jadi nggak usah kebayang nih hal-hal ribet mengenai itu. Karena kan banyak juga masyarakat yang bahkan mahasiswa yang kadang belum paham mengenai perikatan gitu ya Bang. Nah, kalau nih, apa sih unsur-unsur dari perikatan itu bisa nggak Bang disebutkan dan dijelaskan? Nah, unsurnya itu ada 3. Yang pertama itu ada debitur, yaitu pihak yang berhutang. Yang kedua itu kreditur, adalah pihak yang berpiutang. Yang ketiga itu prestasi, yaitu harus dipenuhi atau perjanjian. Itu dia Kak, unsur-unsur itu ada 3. Oh, unsur-unsurnya tadi ada 3. Pertama debitur, terus ada kreditur dan lainnya ya. Nah, tadi Abang sudah menjelaskan dan sudah menyebutkan juga. Tolong sebutkan Bang contoh-contohnya. Nah, contohnya gini, misalnya kita sewa rumah tuh kan, pemilik rumah itu wajib memberikan kasih kunci. Nah, itu dalam bentuk perjanjiannya gitu kan. Nah, kamu wajib bayar uang sewa, jika kamu nggak bayar, itu namanya wan prestasi. Nah, itulah salah satunya. Oke Bang, jadi intinya semua hubungan timbal balik itu ada unsur-unsurnya lah ya Bang? Iya, benar. Bang, saya tahu nih ada beberapa jenis perikatan. Bisa jelaskan secara singkat aja ya? Nah, ada 3 yang pertama kita temui perikatan itu. Yang pertama itu perjanjian, yaitu contohnya itu jual beli Kak. Yang kedua itu adalah perikatan perundang-undangan, misalnya ganti rugi kerugian. Nah, yang ketiga itu perikatan perbuatan melawan hukum, misalnya kamu merusak barang orang. Itu jadi ada 3 tuh Kak. Jadi meskipun nggak ada perjanjian tertulis, bisa aja muncul perikatan nggak? Tepat sekali, itu sesuai dengan undang-undang yang mengatur gitu. Tadi aku juga sudah menjelaskan nih, boleh nggak Bang? Seperti biasa, dan sekali contohnya biar kita, saya dan teman-teman yang lain paham gitu. Nah, kita bahas mengenai kasus utang piutang lah ya kan. Nah, kita ambil contoh lah, misalnya Ucok sama si Bahji misalnya. Ucok sama Bahji. Oke. Nah, Ucok meminjam uang sebanyak 10 juta ke Bahji. Dalam temponya baliknya sebulan tuh kan.
Nah pas jatuh tempo ternyata si Ucok nggak bayar. Nah itu namanya buat prestasi lah. Jadi perjanjian itu seharusnya si Ucok itu memberikan utang si Baki selama sebulan ternyata nggak dibayar sama si Baki. Nah itu kan prestasi gitu. Atau ingkar janji kalau dalam fakta hukum. Jadi kalau misalnya kita berjanji, misalnya kalau misalnya saya udah dapat waktu nih, bunganya 50.000 harus ditepati dong. Nah benar. Oh, Jadi oke. itulah. Jadi dia harus jelas ya konflik isi dalam hukumnya. Perjanjian itu harus konkret. Wah, ternyata hukum perikatan benar-benar dekat sama kehidupan kita sehari-hari ya, Bang ya. Benar. Nah, terakhir nih Bang, boleh nggak? Ya, dan saya mau nanya nih, kenapa kita harus belajar hukum perikatan sih Bang? Kenapa tuh? Apa alasannya? Sepenting apa sih hukum perikatan ini gitu? Nah, karena semua dalam kehidupan kita ini namanya kayak perikatan gitu. Seperti tadi kayak kita beli barang, misalnya nih, Online, ya? benar, kayak misalnya kita kamu nih Christine, Iya. kamu beli barang di katakanlah di Shopee. toko oren, Iya, toko oren ya, toko Shopee oren, tuh. Shopee ya. Nah, jadi di Shopee itu kamu beli barang katakanlah barangnya itu baju, Oke. baju ukurannya M atau ukurannya L. Ternyata baju yang hadir itu nggak sesuai dengan ukuran. Nah, jadi kita Sering banget tuh Bang. jadi kan ketika dibaliki kadang agak sulit juga. Nah, jadi itulah sangat pentinglah hukum perikatan itu lah kita pelajari. Setuju banget nih Bang. Jadi bukan dari cuma hanya teori, tapi ilmu praktis ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar. Oke sahabat hukum, itu dulu dari obrolan santai kami hari ini mengenai tentang hukum perikatan. Saya Christine Pasaribu dan rekan saya Muhammad Sufyaditya Putra. yang telah membahas definisi, unsur, serta contoh-contoh kasus dari hukum perikatan. Nah, semoga bermanfaat dan bikin makin paham nih kalau hidup kita sehari-hari itu tidak lepas dari hukum perikatan. Nah, jangan lupa share, comment, and like. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.